Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Mobil Tayo telah sampai di TKP dan terlihat juga sisa-sisa korban perang yang berserakan di kuil Griten. Karena telah sampai di tujuan, tentu saja Isha dan kawan-kawan langsung masuk untuk melihat keadaan. Kemudian saat mereka berada di dalam kuil, mereka semua dibuat kaget sama penampakan pendeta serigala yang digantung. Berikutnya, orang terpanggil bernama Yuriko tanpa basa-basi langsung mengeluarkan kekuatannya dan memanggil semacam prajurit tengkorak demi menghadapi Isha dan kawan-kawan. Dan pertempuran ini dimulai dari si bocil dan Kang Begal yang nyerang duluan, tapi serangan mereka dengan mudah diatasi. Berikutnya, menampilkan sekumpulan prajurit tengkorak yang menyerang Anet secara bersamaan. Namun untungnya ada Isha yang mengcover di belakang, sehingga membuat mereka mampu memberikan serangan balasan. Tidak lupa juga si bocil yang kini bisa berperang memberikan kontribusinya. Ya walaupun jadi beban doang sih bagi Tama. Dan pada akhirnya Tama lah yang harus membereskan semua lawannya si bocil. Tengkorak yang semulanya dibinasakan Tama kini bangkit lagi, membuat semua petarung di sini berakhir dengan terdesak. Dimulai dari Tama yang hanya bisa nahan, lalu si bocil dan Anet juga dalam posisi yang serupa, apalagi Isha yang serangannya tipe support bener-bener nggak bisa berkutik banget. Dan yang paling parah ialah Kang Begal, walau udah nahan sekalipun, tapi masih aja kena tampol. Berulang kali tengkorak musnah, berulang kali juga mereka bangkit lagi. Dan ujung-ujungnya Isha yang jadi beban berakhir dengan terlempar. Karena ribut tidak bisa, Isha pun menggantinya dengan ngebacot. Bertanya apa yang sebenarnya terjadi antara dirimu sama pendeta serigala. Jadi ceritanya Yuriko itu adalah orang terpanggil yang dianugerahi dengan skill penghisap kehidupan. Tapi skill itu dinilai sama pendeta bukanlah skill yang cocok untuk pertarungan. Makanya pendeta menyarankan Yuriko untuk menikmati kehidupannya di Isekai daripada harus terbebani sama tugas mengalahkan Raja Iblis. Tapi Yuriko menolaknya dan memilih untuk mengembangkan skillnya lebih jauh lagi. Hari-hari yang ia habiskan bersama pendeta serigala terbilang cukup bahagia. Hingga suatu hari saat kedatangan orang terpanggil lainnya, sang pendeta mulai berubah dan lebih fokus sama dia yang lebih hebat dari Yuriko. Yuriko masih mencoba untuk mengembangkan skillnya ini demi mendapati perhatian pendeta Wolf. Tapi yang terjadi, tepat di depan matanya ini, Yuriko sekali lagi malah menyaksikan adegan NTR yang pernah dia alami di kehidupan sebelumnya, yaitu di bumi. Hati Yuriko langsung hancur, dan sebuah kekuatan besar mulai terbangkitkan. Di awal kebangkitannya ini, Yuriko menenggelamkan orang terpanggil yang sangat dibanggakan sang pendeta, membuat sang pendeta berakhir dengan menangis menyedihkan. Yuriko menangis dan mengeluarkan cairan hitam di matanya, lalu meninggalkan pendeta yang menyedihkan ini begitu saja. Memang menyedihkan sini pendeta, mentang-mentang punya yang baru, malah dengan mudahnya melupakan yang lama. Memang sudah sepantasnya sih digantung dan ditampar. Yuriko mulai menarik kembali kekuatan yang diubah jadi tengkorak, dan saat kekuatan itu berkumpul menjadi satu, tiba-tiba saja muncul sosok Rika Okutsuyuta. Kemudian saat Yuriko hendak melakukan pembantaian, seketika itu ada sensei yang datang ke hadapannya, membawa mobil Tamiya dan terbang di atasnya, sekaligus menyelamatkan pendeta Wolf yang disandra. Semuanya dibuat terkejut sama kedatangan sensei. Selanjutnya, ketika yang lain terdiam melihat Yuriko, sensei malah dengan tenangnya menghadapi Yuriko seorang diri. Lalu memperhatikan Yuriko dan menyuruh Melos membawa Ojo-chan yang kemarin untuk naik ke atas panggung. Yuriko dan pendeta langsung terkejut, dan Ojo-chan ini menatap tajam ke arah Yuriko. Singkat cerita, sensei mengungkap bahwa Ojo-chan ini adalah adik dari Yuriko. Dan nampaknya kedatangan sang adik ini ngebuat Yuriko sedikit marah, lalu mengarahkan pedangnya ke arah sensei. Namun, ancaman ini langsung dihadapi sama teman-teman sensei.
Dengan wajah seramnya, Sensei mendatangi Yuriko untuk mendapat keterangan lebih lanjut demi bahan novel. Sedangkan Yuriko lagi-lagi memanggil monsternya itu, dan Sensei yang baru datang dengan to the point bertanya pada Yuriko, apa keinginan Yuriko yang sebenarnya. Tapi Yuriko malah ke-trigger sama omongan Sensei. Yuriko mulai mengarahkan sabit pencabut nyawa ke arah Sensei, tapi yang kena sabit malah pendeta serigala. Akibatnya kulit sang pendeta seketika jadi menua sebagian. Pendeta serigala mulai meminta maaf pada Yuriko, tapi dihentikan sama Sensei karena ngehalangin doang di saat Sensei ngebuat cerita. Padahal dianya gak dapat panggung di dalam cerita yang hendak Sensei tulis. Jadi daripada ngehalangin doang, mending diem aja lu lihat Sensei. Masih dengan tatapan yang seram, Sensei masih mencoba mendekati Yuriko untuk bertanya tentang keinginannya. Dan Yuriko yang ketakutan seketika itu langsung menyerang Sensei. Dan Sensei yang lolos dari kematian seketika itu langsung menggunakan teknik Kabedon pada Yuriko. Melihat tatapan Sensei yang penuh harapan, Yuriko langsung bercerita. Suatu ketika di sebuah rumah yang beranggotakan 3 keluarga, terdapat salah satu dari mereka yang terkena penyakit dan mengharuskan Yuriko untuk merawatnya. Di sini, walaupun Yuriko memiliki keinginan untuk bersekolah, namun dia tidak bisa dikarenakan tuntutan keluarga yang mengharuskannya merawat sang adik. Sampai saat Yuriko hendak menutup tirai lalu melihat adiknya tertidur pulas, di saat itulah Yuriko langsung membuka lemarinya, mengganti pakaiannya, datang ke sekolah dan berharap mendapati masa kelulusannya di sekolah. Tapi tindakan egoisnya ini malah berakibat Hikari terbaring di rumah sakit. Ayah Yuriko menamparnya, menyalahkan Yuriko atas terbaringnya Hikari di rumah sakit. Sumpah ini bapaknya goblok anjing, malah ngelampiasin amarahnya sama anaknya. Kan wajar anjing kalau anak lu pengen main, namanya juga remaja. Dan pertanyaannya, kenapa nggak nyuruh babysitter aja gitu? Kan kelar tuh masalahnya. Dimana Hikari dijagain sama babysitter, sedangkan Yuriko masih bisa bermain dan menghabiskan masa mudanya selayaknya anak remaja pada umumnya. Sebagai anak remaja, melihat bahwa kehadirannya tak dibutuhkan, Yuriko langsung bersedih. Dalam kesedihannya, dia pun berjalan-jalan di sekitar, lalu bertemu dengan kurir isekai dan terdampar di dunia lain. Begitulah kira-kira kisah hidupnya itu. Lalu untuk apa yang Sensei tanyakan, Yuriko menjawab bahwa dia ingin mendapati perhatian dan diperhatikan. Namun, nampaknya keinginan ini malah menempatkan adiknya ke dalam bahaya lagi dan lagi. Yuriko mulai menangis. Menangis menyesali perbuatannya. Lalu Sensei memegang pipi Yuriko untuk berkata, itu normal, semua orang juga ingin, dan apa yang kamu lakukan bukanlah keserakahan, melainkan cara dirimu untuk mengungkapkan perasaan yang ingin dimanja. Berikutnya, Hikari langsung memeluk Yuriko, meminta maaf pada Yuriko karena telah membuatnya menderita. Lalu Sensei menjelaskan kenapa adiknya bisa terdampar ke dunia ini. Alasan simpelnya karena Hikari merasa kesepian karena tak ada Yuriko di sampingnya. Dan air mata Yuriko yang sebelumnya menghitam sekarang telah kembali menjadi air mata normal. Dan akhirnya kebahagiaan kakak dan adik ini memicu buku Sensei mengeluarkan ability-nya. Lalu saat buku itu mengeluarkan lingkaran sihir, monster dalam diri Yuriko seketika langsung musnah. Jadi bisa kita simpulkan ketika ada orang yang ke isekai, emang bener dia diberi kekuatan. Tapi kalau dia balik lagi ke dunia asalnya, maka kekuatan itu akan menghilang. Termasuk segala jenis serangan yang pernah dia berikan sama lawannya juga akan musnah dan kembali ke sedia kala. Nah, yang jadi pertanyaannya di sini, dunia isekai itu dunia mimpi alias Fata Morgana bukan sih? Soalnya pas Yuriko dan Hikari ditransfer lagi ke dunia asalnya, rambut Yuriko yang tadinya panjang seketika jadi pendek lagi. Lalu Hikari yang sehat di isekai sekarang malah terbaring lagi di kasurnya. Dan dengan ini episode ke-11 Isekai Shikaku berakhir di sini. Anjir, nggak berasa banget loh. Minggu depan udah menjadi episode terakhir.
Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!